Bang, untuk sidang hari ini gimana Bang? Untuk dari pihak saksi dari Amar sendiri. Ya, untuk hari ini kan kita udah menghadiri. Kemudian kita udah diskusi dengan Amar semalam di tahanan. Ya, ada kesulitan memang kita. Gimana mana? Memang ada kesulitan karena Amar kan di tahanan untuk menghubung saksi-saksinya. Saksi-saksi kan udah bekerja sama orang lain. Jadi dan kemudian dari apa? Setelah kita pelajari kan dari bukti-bukti yang udah ada sama kita juga kan memang apa? Ya ibaratnya udah cukup lah sebenarnya. Karena kan dalam keperdataan itu kan kita nggak perlu ibaratnya saksi memang ada dalam pembuktian, tapi kan sebenarnya juga kan dalam perdata kan beda dengan pidana. Kalau pidana itu kan memang harus bukti saksi itu wajib. Karena bisa juga apabila dipanggil nanti saksinya 2 kali nggak dipanggil bisa panggilan paksa dengan penangkapan. Ya kita udah cukup karena dari kita diskusi dengan Amar ya udah cukup karena kita kan dalil-dalil yang digugatnya udah bisa kita bantahkan juga dengan bukti-bukti tertulis. Walaupun nanti kalau ada saksi belakangan sebelum keputusan kita kan masih bisa meminta testimoni dari saksi untuk dilampirkan dalam kesimpulan. Bang, kendalanya apa sih Bang untuk untuk permohonan menjadi saksi sendiri? Ya. Kendalanya kan namanya saksi itu menghubungkan prinsipal Amar kan sebagai tergugat. Nah, nama-nama orang yang direkomendasikan kan kita kebanyakan berhalangan dengan karena mereka itu kan udah kerja sama pihak lain dan waktu kita kan juga terbatas juga. Karena udah yang terakhir sekarang ini. Siapa aja Bang maksudnya yang direkomendasikan Bang? Ada nama 2 Amar minta itu. Ya sebenarnya nggak perlu lagi kan kita sebutkan karena apa? Ya karena ya nanti kalau saya sebutkan kan Amar kecewa lagi gitu. Padahal kan sebenarnya orang-orang dekat dia. Jadi nggak perlu kami sebutkan. Kalau kemarin kan sempat Abang menjanjikan juga bahwa akan menghadirkan saksi dari pihak mantan karyawannya Bang Amar. Dan sekarang ini kenapa tidak dihadirkan juga Bang? Ya mereka tidak bisa, bukan nggak mau kita menghadirkan, kita ya malah ya senang sekali kalau dia hadir kan gitu. Tapi ya karena mereka udah kerja dengan perusahaan lain ya otomatis kan ya kita kan nggak bisa maksa karena kan sifatnya saksi keperdataan ini termasuk keperdataan pengadilan agama ini kan tidak ibaratnya sifatnya saksi kan sukarela, nggak wajib. Ini kan berarti sebentar lagi akan kesimpulan dan keputusan. Untuk Sendiri Bang Amar udah menerima kan keputusannya nanti bagaimana, apalagi kan Bang Amar waktu di awal-awal kan haknya datang ya sebagai prinsipal tapi tidak hadir, sampai akhirnya saksi juga tidak hadir. ya kan kendalanya kan jelas juga kan. Kendalanya sekarang dalam tangan. Kemudian juga ya kalau kita yang penting sekarang aturan bicara kita patuhi dulu. Ya nanti kan pertimbang majelis kan dalam suatu perkara perdata kan yang intinya kan alat bukti surat dulu. Kalau saksi kan ya memang masuk dalam alat bukti tapi tidaklah menentukan. Banyak juga perkara perdata yang tanpa saksi juga bisa dimenangkan. Contohnya dalam perkara tanah misalnya. Ya orang yang punya sertifikat nggak ada saksi juga kan dia akan dimenangkan karena sertifikat itu kan akte otentik yang dikeluarkan oleh negara, berarti kan saksinya udah negara. Nah kayak ini kan juga ya, bukti-bukti sudah kita bantahkan. Contoh dalil gugatannya kan percecokan sejak tahun 2020 terus menerus sampai sekarang. Nah, ya kan? Nah, tapi kan kita bisa bantahkan dengan alat bukti juga
bukti digital dan visualnya. Kemudian kita bisa buktikan juga kan bukti yang tidak bisa dibantahkan juga kan tahun 2022 kan lahir anak, apa mungkin orang percecokan bisa lahir anak tahun 2020, berarti kan itu kan sudah terbantahkan juga secara bukti fakta autentik kan, dibuktikan akta kelahiran. Bang, dengan ketidakhadiran saksi ini apakah akan memuluskan gugatan dari AIO itu sendiri? Ya kalau ini kan pertimbangan hakim lagi. Kan dua aku bilang, mulus tidak mulusnya nanti ya menjadi hakim yang menentukan. Dan nanti kita tengok keputusannya, pertimbangan hakim bagaimana. Kalaupun dia dimenangkan gugatan perceraiannya, ya pertimbangan hukumnya apa. Dari segi hukum materialnya apa. Kan gitu. Dan upaya hukum kan masih panjang. Ya tergantung nanti apa keputusannya, ya sesuai dengan undang-undang ya harus kita terima dulu. Lanjutan sidang berikutnya mungkin Bang? Ya lanjutan tanggal 25 kita masuk kesimpulan. Ikut atau Ya ikut. Nah, kemudian tanggal 1 Februari nanti baru kita putusan. Tapi ikut juga. Nanti kita beritahukanlah ke wartawan nanti apa hasilnya kan gitu. Amar udah lebih legowo sekarang. Ya legowo kan sebenarnya ya kalau hukum kan mau tidak mau bukan legowo namanya. Ya menerima keputusan itu. Kalau tidak terima ada upaya hukum lain yang bisa diatur dalam beracara, dalam undang-undang beracara juga. Ya contohnya kalau keputusan tidak dia terima, ya kan bisa banding. Nah, nanti proses hukumnya banding mungkin tidak memuaskan dia juga, kan ada kasasi. Dan tidak memuaskan juga ada PK, peninjauan kembali. Dia masih panjang, itu tergantung dari amarnya. Kalau kita PH kan tidak memutuskan upaya hukumnya. Paling kalau ditanya, apalagi Om katanya, upaya hukumnya ya kan kita kasih jalan, itu kan tugasnya PH. Tapi kalau dia menerima, pasti akan ada. Masih belum ingkar juga kalau dia menerima. Toh kan ada lagi nanti namanya pembacaan ikrar talak. Nah itu kan wajib dia. Nggak bisa hakim membaca ikrar talak, harus dari amarnya. Nah ini kan masih ada juga lagi permasalahan yang memang harus diselesaikan. Jadi proses ini lain kalau mereka itu sepakat misalnya. Kayak kasusnya pemain bola itu loh. Nah itu kan mereka sepakat. Nah, ya itu lebih memudahkan. Sebenarnya kan majelis hakim yang dan kita juga kan menginginkan yang begitu. Gitu. Jadi mungkin ada pertemuan antar pengacara mungkin untuk membicarakan bagaimana supaya perkara ini jangan panjang kan gitu. Kondisi Amar sedikit Bang mungkin Bang sejauh ini. Kondisi Amar ya fisik insya Allah bagus. Tapi kalau psikis ya pastilah. Sepanjang yang 3 ini belum selesai pasti adalah gangguan psikisnya. Ya mudah-mudahan bapaknya insya Allah udah berangsur pulih, sekarang udah pulang dari rumah sakit, informasi terakhir kita gitu. ini kan pada saat nanti putusan nanti kan pastinya Bang Amar diwajibkan ya. Apakah dari pihak kuasa hukum akan memberi melapor ke pihak kepolisian untuk meringankan Bang Amar biar keluar untuk maksudnya keluar sementara untuk datang ke persidangan? Ya sebenarnya gini, ada yang diupayakan oleh majelis tadi ke kami untuk kita mengupayakan Amar ini bisa dimediasikan dengan Iris. Itu masih dikasih kesempatan. Nah, sepanjang belum diputus itu masih ada kesempatan. Dan memang itu sebenarnya kami bicarakan juga dengan Amar, kemudian kami bicara juga karena statusnya tahanan, karena kan dia ini ada peralihan kan ada peralihan sekarang. Amar ini kan tahanan jaksa. Nah tentu prosedurnya beda lagi, kami kan harus berkoordinasi dengan jaksa. Apa bisa dia dibond untuk menghadiri persidangan, itu prosedurnya kan nggak seperti orang bebas.
agak panjang prosedurnya. Bang, artinya udah P21 ya bang? Belum P21, P18. Udah belum dilimpahkan Pak jadi? Dilimpahkan udah, tapi kan setelah dilimpahkan jaksa kan bikin penelitian, namanya kan itu P18. Nah setelah penelitian nanti baru keluar P19 untuk dipenuhi oleh polisi. Nah, syarat formil dan materialnya. Nah kalau apabila mungkin dalam penelitian itu status P18 ini P19 ini menurut JPU itu udah oke, maksudnya udah memenuhi syarat formil dan material, otomatis P21. Tapi kalau belum ada ya berarti ada lagi yang perlu oleh penyidik yang diperintahkan oleh JPU untuk mungkin hasil penelitian ada yang kurang atau ada di BAP lagi atau ada tambahan bukti. Jadi itu. Jadi statusnya sekarang ini dalam penelitian jaksa. Nah hasil penelitian jaksa itu akan dituangkan nanti dengan P19. Apakah kurang syarat formil dan materialnya atau udah memenuhi syarat yang dua itu ya otomatis P21. Berarti otomatis Amar harus menunggu P21 tahap 2. Kalau P21 tahap 1 itu kan berkas saja dulu yang dikirim. Tapi kalau P21 tahap 2 berarti orangnya udah harus dikirim dan penahanannya akan dipindah ke LP. Untuk proses asesmen sendiri sampai sekarang belum dikabulkan lah. Oh memang kita lagi nggak fokus ke situ dulu. Karena apa? Karena asesmen untuk di kepolisian kita tengok peluangnya kecil. Karena kan kita baca juga Perkap Kapolri nomor 8 2021 itu kan memang kalau perbuatan berulang-ulang itu kan memang ada masukan atau catatan di situ untuk diteliti benar-benar, jadi tidak mudah gitu. Tapi kan asesmen ini, rehab ini kan masih bisa diajukan di kejaksaan, kemudian bisa juga diajukan di pengadilan. Jadi kita sepakat dengan Amar, ya udah kita fokus dulu ke yang di kejaksaan ini. Apakah kita mengajukan di kejaksaan nanti, apa di pengadilan sekalian, supaya kalau di pengadilan kan udah diputus, kalau di rehab ya selesailah di situ, dipersidangkan. Jadi lebih mudah. Kalau enggak kan 2 kali pekerjaan juga. Contohnya kan yang kasus yang 2023 dia diputus rehab, menyalahin rehab, habis itu masuk lagi ke pengadilan. Nah, jadi kan lebih bagus kita sepakat dengan Amar, kita sepakat aja nanti di pengadilan kita ajukan. Dan itu nanti kan ya pada waktu di kejaksaan itu kan pasti Amar kan di BAP lagi oleh pihak kejaksaan, nanti akan kita masukkan situ hasil asesmen tahun 2017 sama tahun 2023. Jadi itu nanti menjadi pertimbangan oleh hakim apakah asesmen ini, tapi biasanya dikabulkan. Kita melihat perkara yang lama kan, kenapa kita ambil mungkin di pengadilan, kita nengok contohnya kasus dulu yang udah direhab, ya kan kasusnya Amar tiba-tiba dikirim lagi ke LP. Nah, ini kan ada 2 kali pekerjaan jadi kan. Nah, jadi dia merasakan rehab, tiba-tiba masuk lagi ke lembaga masyarakat tahanan. Nah, kalau kita mau coba sekarang ini yang di pengadilan, misalnya yang di pengadilan diputus di situ dia rehab, berarti kan selesai melaksanakan rehab itu kan tidak perlu lagi ke LP. Nah, jadi kita polanya kita robah sekarang. Kalau di kejaksaan nih kita ajukan, ya mudah-mudahan dikabulkan karena ada peluang di situ pasal 54 kan Undang-Undang Narkoba ya. Itu kan memang orang yang pecandu, pemakai, sama itu kan memang diberi hak rehab. Karena kan orang sakit harus diobati. Tapi kan ya takut kita itu, ya dia udah jalan rehab, habis itu dikirim lagi ke pengadilan, kemudian disidang dan di LP lagi. Nah, jadi sekarang kita berubah polanya. Untuk saat ini sejauh ini sudah ada pengajuan juga Bang? Yang tambahan? Ya kan
seperti saya bilang, kami kan konsultasi sama Amar. Tentu kami strategi yang kita lakukan dalam pembelaan ini kan kita kan koordinasi dengan Amar. Nah, ya untuk di kejaksaan masih kita diskusikan, tapi kemungkinan kita juga akan mengajukan mungkin di pengadilan. Karena kalau di kejaksaan nanti ya menurut kami ya sama aja. Ataupun dia direhab misalnya, ibu kan tetap aja di persidangan pengadilan. Tapi kalau udah di ujung di pengadilan, otomatis kan kalau diputuskan rehab, itu kan selesai semua. Nggak perlu lagi dia menjalani hukum di LP. Nah, itu strategi yang kita pakai. Amar masih ini ya, cuma mau kali kemarin sebelum ketemu ya Bang sekarang. Ya mungkin udah capek juga saya ngomongnya, udah pasti lah. Yang utama itu kan namanya paling dekat itu kan namanya bapak itu kan bukan sama istri, biasanya kan sama anak. Ya mungkin Amar titip pesan ke Iris biar jenguk atau gimana, pernah nggak sih Bang Amar? Ya saya memang untuk komunikasi dengan Iris ya nggak ada, karena saya juga nggak punya akses. Kemudian yang mungkin dia aman melalui temannya atau mungkin melalui keluarga mungkin, tapi saya memang sama Iris saya nggak ada komunikasi karena ya kita kan nggak punya hubungan handphone. Bang, ada dikeluhin Amar Bang selama di dalam? Sejauh ini? Yang dikeluhin Amar ya sebenarnya udah ikhlas aja sih, nggak ada yang dikeluhkan. Yang penting ya yang 3 itu aja yang dikeluhkannya, masalah ya dia ingin cepat-cepat tahu hasil sidang perceraian ini bagaimana. Kemudian dia ingin tahu, ya alhamdulillah juga bapaknya udah berangsur pulih, udah sekarang nggak di rumah sakit lagi, nah, berarti kan menambah kekuatan imunnya kan. Nah kemudian ya bagaimana kasus pidana ini sekarang udah mulai masuk ke ranah kejaksaan, nah, berarti kan udah mulai dia sedikit ya psikisnya udah mulai membaik. Bang, berarti artinya ini kan nggak ada saksi tidak datang hari ini, berarti sebelumnya Bang Amar juga sudah mengetahui ya bahwa saksi bakalan nggak datang hari ini. Oh ya pasti tahu lah kan, kami koordinasi dengan Amar, pasti dia tahu karena dia juga mengatakan, iyalah Om mungkin posisi saya ini karena di dalam, ya bagaimana saya juga nggak bisa maksa orang, namanya saya minta tolong katanya. Nah kalaupun nggak ada Om ya kita lanjut aja. Kalau menurut Om gimana dalam sistem hukum acara keperdataan di pengadilan agama, ya nggak ada masalah kalau saksi itu bukan wajib. Banyak juga perkara yang tanpa saksi kita menangkan, ya kan? Ya contohnya ya kasus Lulu Tobing nggak ada saksi juga, toh akhirnya ditolak juga gugatan, itu kan contoh juga. Oke. Ya, ya. Masih nunggu ya Bu ya. 1 Februari seperti itu. Bu, untuk mengatasi kan nggak ada saksi-saksinya ya. Terus itu lanjutnya gimana Bu mungkin Bu? Saksi yang tidak ada itu dari tergugat ya. Kalau dari kami sudah cukup, saksinya sudah disampaikan sudah 3 orang ya. Nah kalau kami sudah membuktikan dalil-dalil dengan bukti surat dan juga saksi-saksi, tetapi memang tergugat kan hanya menyampaikan bukti surat saja ya. Jadi tidak ada saksi-saksinya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, kira-kira seperti itu. Bu, optimis gugatannya dikabulkan nggak Bu? Ya mudah-mudahan ya, insya Allah ya. Kalau kita perjuangannya kita membuktikan dalil-dalil ya gitu. Kita sih effortnya udah luar biasa lah untuk ini ya, maksudnya untuk membuktikan dalil-dalil ya, termasuk pembuktian kita sudah maksimal lah gitu. Bu, untuk tanggal 1 nanti putusan KIBL akan hadir atau tidak? Karena putusannya melalui litigasi ya, melalui e-court. Jadi putusan tidak dibacakan langsung juga. Jadi nanti putusannya melalui e-court masing-masing kuasa hukumnya, nanti ada pemberitahuan dari Mahkamah Agung, biasanya seperti itu. Jadi nggak hadir lagi. Jadi kita 2 kali sidang lagi nggak hadir, seperti itu. Sudah seberapa bulat sih mungkin dari KIBL sendiri soal keputusan ya ini kalau gitu? Mbak Iri sampai hari ini ya, sampai sudah sidang
tatap muka terakhir ini ya tetap dengan gugatannya, tetap dengan petitumnya. Jadi tidak ada yang berubah, tidak ada yang instruksi untuk mencabut ya. Jadi tidak ada perubahan. Jadi kami tetap dengan gugatan gitu sampai nanti putusan. Alasan sendiri mungkin apa sih alasan dari bilang gugat cerai Bang Amar? Ya salah satunya kan udah tahu ya dari masyarakat Indonesia semuanya karena masalah yang satu itu ya, karena peristiwa satu itu gitu ya. Jadi itu alasannya itu sih. Gitu. Alasan kuatnya berarti itu ya Bu? Iya itu alasan yang cukup kalau menurut saya sih udah sangat akurat ya, dan itu juga memenuhi undang-undang ya, ketentuan di undang-undang perkawinan, kompilasi hukum Islam itu sudah memenuhi ya. Jadi satu unsur itu aja sudah terpenuhi ya. Tapi kita juga ada beberapa alasan lain yang mohon maaf saya juga nggak bisa sampaikan ya, karena itu terlalu privacy yang untuk disampaikan. Tapi yang tadi itu Bu, yang pernah ketangkep barang Amar itu sini untuk jadi saksi atau gimana? Ya tadinya cuman karena ya nanti jadi lihat kondisi lah situasinya. Jadi ya kami memutuskan untuk nggak jadi untuk dijadikan saksi. Udah cukup lah. Berarti saksi dari Ibel tadinya? Iya. Ya enggak, saksinya harusnya dari dia, dari pihak tergugat. Tapi karena kami kan masih diperbolehkan sebenarnya ya untuk mengajukan bukti tambahan ya. Tapi karena ya kita memikirkan lagi, kita mendiskusikan lagi, sepertinya tidak perlu ya udah. Jadi nggak apa-apa, sudah cukup kok 3 saksi ya, itu udah banyak juga, udah memenuhi ketentuan ya, harusnya kan 2 kan saksi itu. Alasan memilih dia sendiri kenapa Bu mungkin awalnya gitu? Ya karena memang untuk ini aja sih, untuk memperkuat dalil aja. Tapi udah kuat sih dengan 3 saksi. Tapi ini untuk memperkuat, tetapi karena memang kami rasa sudah dicukupkan saja, karena nanti nambah waktu sidang lagi ya. Jadi nanti juga putusan juga nanti akan bertambah panjang lagi ya, sudahlah. Jadi kami memutuskan untuk udah disudahi saja untuk saksinya gitu. Untuk pekan depan apa lagi Bu agendanya? Pekan depan kesimpulan dari masing-masing pihak ya, dari P dan T, dan ini melalui court, jadi tidak sidang tatap muka. Nah nanti baru putusan juga sama, tidak ada sidang tatap muka. Kak Ibel sendiri udah menjenguk A, Z sendiri? Iya. Gimana? Sepertinya belum ya sampai hari ini ya, gitu ya, seperti itu. Tapi hubungan mereka berdua gimana sih Bu di balik sidang mereka, apakah tetap harmonis atau gimana? Saya nggak tahu ya kalau misalnya di yang kami tidak ketahui ada komunikasi, saya nggak tahu ya kalau itu. Bu ini ngelihat Kak Ibel juga semakin sibuk nih, ada bisnis baru juga kan, Daster, ngelihatnya gimana sih? Oh iya ya. Artinya bisa bangkit. Ya kembali baguslah gitu. Karena kan memang harus fokus itu ya. Fokus untuk bekerja dan fokus juga untuk anak-anak gitu sih. Karena juga kan harus ada yang diasuh ya, ada pertanggungjawaban terhadap 2 anak itu gitu. Bu, dalam putusan nanti apakah bakalan ada harta gono gini dan segala macamnya? Nggak ada, dari sejak awal nggak ada gugatan terkait dengan harta bersama, itu nggak ada. Tapi untuk Bang Amar menafkahi setelah cerai gitu, apakah ada mungkin? Nah kalau itu kan kewajiban ya, nanti kalau ada putusan seperti itu ya itu memang menjadi kewajiban tergugat, itu harus dipenuhi gitu, seperti itu. Kalau itu menjadi yang sudah diputuskan. Tapi kan selama masa perceraian ini kira-kira dari Bang Amar sendiri ada nafkah masuk mungkin? Nah saya nggak tahu ya, itu kan yang tahu hanya Mbak Iris ya, apakah ada uang masuk atau bagaimana gitu ya.